Selamat siang adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu imunologi. Baik, kita masuk yang pertama, definisi. Nah, definisi yang pertama, imunologi. Jadi, imunologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang dipergunakan oleh hospes untuk mempertahankan kestabilan dalam lingkungan internalnya bila dihadapkan pada benda-benda asing. Dengan kata lain, imunologi merupakan ilmu yang mempelajari sistem imun atau daya tahan tubuh dan sejumlah bentuk gangguan dari sistem imun. Jadi, sejarah dari imunologi ini itu berawal dari penemuan vaksin oleh Edward Jenner di tahun 1796. Nah, sejak saat itu, imunologi ini selalu mengalami perkembangan di dunia medis, sehingga membuat imunologi ini semakin mendapat sorotan, khususnya dalam penanganan berbagai masalah kesehatan. Kemudian banyak penelitian juga mulai dilakukan seperti penggunaan imunoterapi, terus riset tentang penanggulangan penyakit autoimun, serta pengembangan vaksin untuk beragam penyakit. Baik, mendengar kata vaksin ini tentunya tidak asing lagi di telinga adik-adik, karena sekarang di Indonesia bahkan di dunia sekalipun lagi gencar-gencarnya melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan vaksin dari SARS-CoV-2. Jadi Pak mau katakan bahwa ini adalah salah satu bukti bahwasannya imunologi ini selalu mengalami perkembangan ketika diperhadapkan pada penyakit-penyakit baru yang muncul. Yang berikut definisi tentang sistem imun. Nah, sistem imun di sini itu adalah mekanisme yang dipergunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Jadi, dengan kata lain, sistem imun itu merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Nah, sistem imun ini berperan dalam mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang merugikan tubuh. Yang berikut definisi dari imunitas, itu semua mekanisme fisiologis yang membantu untuk yang pertama mengenal benda asing, terus yang kedua menetralkan dan mengeliminasi benda asing, terus yang ketiga memetabolisme benda asing tanpa menimbulkan kerusakan jaringan sendiri. Baik, slide yang berikut tentang fungsi sistem imun. Jadi, perkembangan imunologi ini sendiri itu berkaitan erat juga dengan pengetahuan tentang fungsi dari sistem imun. Adik-adik bisa lihat pada tabel di layar. Di situ ada fungsi, sifat, rangsangan imunologik dan contohnya ya. Jadi, di mana fungsi dari sistem imun itu sebenarnya tidak hanya sebatas sistem pertahanan saja, tetapi bisa sampai pada hemostasis. Nah, apa itu hemostasis? Jadi, hemostasis ini merupakan suatu sistem yang terorganisir dan memiliki sistem pengaturan yang selalu saling berkoordinasi untuk mempertahankan kondisi tubuh agar selalu dalam keadaan stabil secara fisiologis. Atau sederhananya, hemostasis itu merupakan keseimbangan yang ada dalam tubuh. Jadi sifatnya itu endogen ataupun eksogen yang berfungsi untuk mengeliminasi atau menghilangkan sel-sel yang rusak atau tidak berguna di dalam tubuh kita. Selanjutnya,
sistem imun ini juga berfungsi untuk mengawasi, misalnya terjadi kerusakan atau invasi benda asing, maka sistem imun ini dapat mengeliminasi sel mutan. Nah, sel mutan ini atau sel-sel mutasi. Slide yang berikut tentang prinsip dasar respon imun. Baik, untuk yang pertama, untuk eliminasi mikroba ini melalui sistem imun alami dengan menggunakan mekanisme non-spesifik. Jadi, kalau imun adaptif itu dia menggunakan mekanisme spesifik, sedangkan imun alami ini dia menggunakan mekanisme non-spesifik. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sistem imun alami ini nantinya akan memberikan signal atau isyarat yang dapat mengaktifasi imun adaptif untuk menyiapkan berbagai respon imun dan jenis-jenisnya. Kemudian prinsip respon imun yang ketiga, itu sistem imun adaptif melakukan pengenalan secara spesifik terhadap antigen dan kemudian memobilisasi mekanisme-mekanisme yang berpotensi atau yang bisa menghilangkan mikroorganisme yang menginvasi tubuh kita. Kemudian yang keempat, sistem imun adaptif ini juga menghasilkan sel memori yang bisa berespon ketika kita terpapar virus, bakteri ataupun patogen di paparan kedua nantinya. Kemudian yang terakhir, respon imun juga dia bersifat toleran terhadap antigen yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri atau self antigen. Yang berikut kita akan pelajari tentang sistem imun. Jadi secara umum sistem imun ini terbagi menjadi dua. Itu yang pertama, sistem kekebalan tubuh bawaan atau disebut innate immune system. Nah, itu dia bersifat non-spesifik, terus sudah ada sejak lahir, jadi ini diberikan oleh Tuhan pada saat lahir, terus kemudian memberikan perlindungan non-spesifik terhadap mikroba yang menginvasi tubuh kita. Yang kedua, itu sistem kekebalan tubuh adaptif atau adaptive immune system. Itu dia bersifat spesifik dan berfungsi juga untuk memberikan perlindungan secara spesifik terhadap mikroba atau benda asing yang menginvasi tubuh kita. Jadi sebenarnya sama sifatnya, itu dibedakan kalau sistem kekebalan tubuh bawaan itu dia sifatnya non-spesifik, sedangkan sistem kekebalan tubuh adaptif itu sifatnya spesifik. Nah, dari kedua sistem imun ini, baik sistem kekebalan tubuh bawaan dan sistem kekebalan tubuh adaptif ini, nantinya dia akan melalui atau melewati 3 mekanisme pertahanan atau 3 lini. Nah, 3 lini ini seperti apa nanti kita akan bahas pada slide berikut. Yang berikut dimulai dari kekebalan tubuh bawaan atau alami ini, kemudian nantinya akan memberikan respon imun non-spesifik yang nantinya memiliki 3 mekanisme pertahanan. Yang berikut kita awali dengan mekanisme pertahanan lini pertama. Jadi yang berperan dalam lini pertama ini atau yang memegang peranan dalam lini pertama ini adalah sistem kekebalan tubuh bawaan atau innate immune system. Nah, jadi untuk pertahanan lini pertama ini, mekanisme kekebalan tubuh bawaan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, barrier fisik, itu terdiri dari kulit,
mukosa, gingiva, dan silia. Terus yang berikut, yang kedua, barir kimia, itu seperti saliva, keringat, sebum. Nah, sebum ini sendiri itu dihasilkan oleh kelenjar lemak. Terus kemudian air mata, lizozim, terus kemudian enzim pencernaan, laktoferin, dan urin. Terus yang ketiga itu bioflora. Nah, itu flora-flora normal yang berada di dalam tubuh kita. Yang berikut mekanisme pertahanan lini kedua. Jadi pada mekanisme pertahanan lini kedua ini masih diperankan atau yang berperan di sini masih sistem kekebalan tubuh bawaan atau innate immune system. Jadi itu terdiri dari fagositosis, inflamasi, dan demam. Nah, untuk inflamasi sendiri itu diperankan oleh sel imun non-spesifik seperti makrofag, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, terus yang berikut ada mediator kimia, itu yang dilepaskan oleh sel-sel fagositosis yang di atas, seperti interleukin 1, interferon, dan juga komplement. Yang berikut mekanisme pertahanan lini 3. Nah, di pertahanan lini 3 ini yang berperan itu sudah sistem imun adaptif, bukan lagi sistem imun bawaan ya. Jadi di sini yang berperan itu sudah sistem imun adaptif yang bersifat spesifik tadi. Jadi di sini dia memberikan perlindungan jangka panjang terhadap tubuh kita itu dari serangan mikroba ataupun benda-benda asing lainnya. Nah, untuk sistem imun adaptif ini dia terdiri dari dua sel, itu yang pertama sel T dan sel B. Nah, sel T ini dia memerankan imunitas seluler, sedangkan sel B ini dia memerankan imunitas humoral yang nantinya akan membentuk antibodi. Yang berikut kita akan pelajari tentang antigen. Nah, di sini yang pertama antigen atau imunogen itu merupakan bahan yang dapat merangsang respon imun atau bahan yang dapat bereaksi dengan antibodi yang sudah ada. Terus yang kedua, epitop. Epitop atau determinan antigen itu adalah bagian antigen yang dapat merangsang sistem imun dengan sangat kuat. Jadi satu antigen itu dapat memiliki satu atau lebih determinan antigen. Yang berikut hapten. Nah, hapten ini merupakan antigen yang molekulnya berukuran kecil yang tidak dapat menginduksi respon imun jika sendirian, tetapi menjadi imunogenik jika bersatu dengan karier. Yang berikut kita akan pelajari tentang antibodi. Nah, antibodi atau imunoglobulin itu merupakan kelas molekul yang dihasilkan oleh sel plasma proliferasi dari limfosit B dan dibantu oleh limfosit T dan makrofag yang dirangsang oleh antigen asing. Nah, untuk imunoglobulin ini ada 5. Yang pertama imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Yang berikut kita akan pelajari tentang gangguan pada sistem imun. Itu yang pertama, imunodefisiensi. Nah, imunodefisiensi ini merupakan respon imun yang berkurang. Nah, hal ini kita bisa temukan pada pasien dengan HIV/AIDS atau leukemia. Yang kedua, hipersensitivitas itu respon imun yang berlebihan. Misalnya kita bisa temukan pada orang dengan alergi, asma, atau reaksi transfusi. Terus yang ketiga itu penyakit autoimun. Nah, itu reaksi imun terhadap agen jaringan tubuh sendiri ya. Jadi misalnya pada pasien SLE, RA, terus miastenia gravis ya. Jadi itu gangguan-gangguan pada sistem imun. Jadi baik adik-adik, demikian penjelasan untuk materi kita hari ini. Jika ada yang kurang
jelas atau kurang dimengerti, bisa langsung mengajukan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Pak akhiri kelas hari ini, semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih.